belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf gak tidur. Ditanya, Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan beliau. Didikan Habib Salim Jindan. Man, baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Lihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil. Beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di
bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita harus umpang, kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Berangkat teng mriko, subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kados Habib saya tongkat ngeten. Nggih, ngertos tongkat. Ngagem tongkat. Tongkat Habib Ahmad gitu. Bahasa di bahasa Indonesia kan gitu. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah Mbak. Nek Ahmad membahasakan ya Mbak, Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi nih kata Pak. Pesawat itu mundur Pak. Ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Ini biasanya mobil mundur atret gitu. Pesawat atret rano. Pesawat atret pedeni. Gitu nggih. Ini pesawatnya subhanallah mundur malih. Pilotnya niku bingung. Sedaya niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah ora mboten paham. Niku do bingung. Karena napa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Datang ke laduk, katanya di masjid. Oh iya, habis sholat lagi wali. Oh itu kalau di masjid wali, semua ke pasar. Ditanya, masya Allah, di pasar Kota Tahrir itu pegal Quran. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli ditaruh, kalau nggak ada pegang Quran. Wali jalan ketemu tukang tambal ban. Ini tangan di wali, tak songkokan, mukanya agak jelek deh. Wali suka biasa. Ketika jalan langsung, pulang, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu. Langsung tahu. Zaman As-Segaf, beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Habib Umar Al-Mahbar disuruh untuk pijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya, apa kakinya warna kuning kayak dikasih za'faron, baunya harum. Apa
ini warna apa, dari mana apa ini, dan ini minyak wangi nggak pernah kita cium baunya di dunia ini, wangi dari mana? Ya waladi, kata Ibrahim, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Insya Allah ya, karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat ibadah siang malam. Ini warna rumput surga, bau harum ini bau harum rumput surga. Indonesia terbesar di dunia, bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri gaya, ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kalau sudah nggak ada Ahlul Bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada Ahlul Bait aman, belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, bagian Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Siddiq. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Ya, kalau Imam Ja'far Shadiq, tahuilah cinta agama dia aman dari semuanya. Masuk surga, kamu keluarga Nabi SAW, kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kamu keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat. Iya, lu gak jadi kamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya? Allah sholat, Allah selalu merahmati Nabi Muhammad. Malaikat sholat kalau disenderkan kepada malaikat, apa artinya? Artinya adalah istighfar. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibu Marco, ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibu Marco,
200 juta ditawar semua. Siapakah mungkin kita kasih? Minum, diambil sama Rasulullah. Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minum, sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah, sekali diambil gak jadi, Rasulullah minum lagi, minum lagi sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali teguk, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat, Imam Bukhari menyumpah, wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut, melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar mogok. Waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis ibu-ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul Gutub, ya Zaujatul Gutub, ya Ummul Gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi, baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mukhbar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Oh, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Al-Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang 2 penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al-Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada orang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Ulama para salafun saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. 1 kali duduk itu kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu 1 tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya Latif sebanyak 1000 kali. 1 tarikan nafas. Contoh itu mana? Kamera action. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Karena Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Begitu terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Pak. Pak Imam Bonjol, semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol?
Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok santri, sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Panu Al-Khairat. Goblok. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Habib Rizik guru NU, Habib Rizik idola NU. Hasim As'ari ku badane istikharah takon karo Mbah Kyai Khalil Bangkalan ngawitaken diriake Nahdlatul Tujar, nahdoh pirang-pirang, akhirnya bingung sampai melajeng wonten Mekah istikharah wonten Masjidil Haram. Akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi. Mikire dawuh kalian Ki Hasim As'ari kowe bali yo. Iki alamatnya sing bisa ngatur NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengan. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda. Itu yang angkatnya orang Belanda. Dengkot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Mau bunuh saya. Mau merampas jiwa saya. Nah, bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah kopimbo, sejarah penuh kebohongan. Saya merujuk kepada pernyataan Gus Bahar yang menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Bahar, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan.